Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih Bapak. dalil Al-Quran dan Warahmatullahi Sunnah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Pado TV, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di acara kesayangan kita, live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizallahu taala. Dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Pado TV dan pendengar radio, kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini sebagaimana biasanya juga dirilai oleh radio-radio RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sebelum kita jawab atau kita respon telepon yang masuk, kita alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizallahu taala, belum merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana ibadah puasa lancar salat? Sallallahu yu'in ala siyam wal qiyam. Semoga Allah yang memberikan karunia pertolongan kepada kita untuk melaksanakan puasa dan ibadah di bulan penuh berkah. Nah. Ya, langsung saja sebagai mukadimah berupa nasihat. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, pantas kita senantiasa bersyukur. Kesyukuran yang sesungguhnya selalu ingat bahwa nikmat dan karunia hanya datang dari Allah. Lisan kita senantiasa banyak memuji dan memuja Allah. Kemudian kesempatan karunia yang Allah berikan kepada kita dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Kedatangan bulan yang penuh berkah, dan pada saat ini kita masuki hari yang keempat, tidak terasa. Dan ini semata-mata karunia dari Allah. Yang sebelumnya kita sering berdoa, menangis, bermunajat kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah ini. Nah, sekarang Allah telah memuliakan kita. Tapi akankah kita terus bersama Ramadan sampai akhir Ramadan? Allahu a'lam. Oleh karenanya, mari kita senantiasa bersyukur. Mari memohon pertolongan kepada Allah serta memanfaatkan kesempatan yang mulia untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan-amalan yang ringan untuk kita lakukan, yang paling utama adalah memperbanyak zikir. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh sahabatnya, "Ayyu shaimina aktsaruhum lillahi ta'ala ajran?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lillahi ta'ala dzikra." Siapakah orang-orang yang berpuasa yang banyak pahalanya? Rasul yang mulia menjawab, mereka adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Mari isi waktu-waktu, detik-detik yang kita lewati di bulan yang penuh berkah ini dengan ketaatan kepada Allah. Hal yang ringan yang banyak manusia lalai di luar Ramadan dan bahkan di bulan Ramadan, itu zikir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, dan zikir-zikir yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita semua dan juga motivasi kita untuk lebih banyak berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Demikian Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas nasihatnya, semoga bermanfaat. Taib. Langsung saja kita bacakan soal pertama pada kesempatan ini, Ustaz. Ada pertanyaan dari saudara Jajang di Garut, Ustaz. Seringkali hati saya diliputi kebencian kepada mereka kaum liberal. Mereka mengaku Islam tapi selalu merendahkan Islam dan menghina syariat. Misal mereka menghina bahwa berjauh itu bikin goblok dan yang lainnya. Mereka juga menyebarkan pemahaman yang menyimpang seperti mengatakan semua agama sama. Apakah saya berdosa karena telah membenci mereka dengan alasan demikian? Apakah ini yang disebut dengan benci karena Allah? Tafadhol, Ustaz. Baik. Terima kasih kepada saudara Jajang ya, barakallahu fiik. Jadi dia membenci orang-orang liberal yang seperti sampaikan tadi, ya berolok dengan agama, ya mengatakan agama yang sama, kemudian hal-hal yang lain, ya seputar masalah agama dan menyebarkan kebatilan. Apakah membenci mereka itu merupakan makna dari al-wala wal bara? Para pemirsa rahimakumullah, keimanan kepada Allah dan syahadatain yang kita ucapkan, yang selalu kita ikrarkan, menuntut kita semua untuk mencintai Allah, mencintai agamanya, mencintai Rasulnya, mencintai ajarannya, sunnahnya, dan mencintai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Membenci orang-orang kafirin, kekufuran, kefasikan, dosa, membenci orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya, yang menghina Allah dan Rasulnya, menghina agama, berolok dengan agama, ajaran Islam, ya. Dan itu ada amalan hati. Nah, hakikat dari wala wal bara, mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Mereka orang-orang yang berolok-olok dengan agama, pada hakikatnya mereka bukan orang yang muslim. Karena berolok-olok dengan agama adalah kekufuran. Yang menyatakan agama sama, ini bukan akidah Islam. Menyelisihi firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna dina indallahil Islam. Menyelisihi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun sami'a bima ji'tu bihi falam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabil jahim, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun dari umat ini, yaitu umat dakwah, baik kaum Yahudi atau Nasrani, yang mendengar apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak beriman terhadap yang demikian itu, maka dia penghuni neraka jahim. Bertentangan dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Enggak ada agama yang diterima oleh agama Islam. Maka barang siapa yang meyakini agama itu sama, telah menyelisih Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang berolok-olok dengan agama, berolok-olok dengan Allah, berolok-olok dengan ajaran Islam, berolok dengan Al-Quran, ini perbuatan kufur. Dia telah kufur, bertobat dan kembali kepada Allah. Maka membenci mereka merupakan bagian dari iman. Membenci mereka yang memiliki akidah yang seperti merupakan bagian dari iman. Dan ini tidak menerima adanya ya toleransi dalam hal ini. Ini perkara prinsip. Ya, maka kita membenci karena Allah. Membenci mereka karena mereka sesungguhnya orang-orang yang telah membatalkan keislamannya dan keyakinan yang seperti itu, berolok-olok dengan perilaku mereka. Maka itu bagian dari iman, bahkan wajib kita membenci yang seperti itu. Tapi ingat, kebencian kepada mereka bukan berarti kita berbuat kezaliman. Ya, perkara mereka ditegakkan hukum, diberikan sanksi, itu berikan kepada penegak hukum. Tapi kita wajib membenci mereka karena mereka adalah orang yang telah memusuhi Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallah wa rasul walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kau tidak mendapatkan orang-orang yang mencintai Allah, beriman kepada Allah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, baik dari bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, karib kerabat mereka, dan juga kabilah mereka. Jadi wajib membenci orang-orang yang seperti itu. Nah, demikian Allah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal yang kedua, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang tadinya benci, sekarang
Hub Ustaz, cinta Nah. Ustaz, dari saudara Muhammad Rizky Fadillah di DKI Jakarta. Nah, Assalamualaikum Ustaz Nur Ihsan, bagaimana caranya menghilangkan penyakit al-hub terhadap lawan jenis yang berlebihan? Anak telah terfinah dengan wanita yang anak sukai sehingga anak selalu memikirkannya dan selalu saja ingin berkomunikasi dengannya Ustaz. nah, taib. Caranya tiada lain kecuali ente menikahi dia. Itu caranya, nggak ada yang lain. Kalau udah seperti itu, ya nikahi dia. Datangi orang tuanya, jangan lewat media sosial. Itu tidak gentleman, tidak laki seperti itu. Yang berani, datangi orang tuanya. Nikah secara resmi, ya sampaikan hasrat dan keinginan seorang, Pak saya ingin menikahi anak bapak, begini seterusnya. Ya, jika diterima, alhamdulillah. Tidak ya, bahwa yang berarti demikian itu bukanlah jodoh seseorang. Kemudian hendaklah dia selalu ya menanamkan dan dirinya bahwa hubungan yang seperti itu hal yang haram, baik dalam dunia nyata atau dunia dunia maya, baik dengan telepon langsung atau mungkin dengan berbagai media sosial yang ada, bahwa berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya hal yang diharamkan. Oleh karena itu nggak ada caranya kecuali nikahi dia, selesai masalah. Ya, nikahi dia, selesai masalah. Nah, masalah kecenderungan lelaki kepada wanita itu suatu yang fitrah, manusiawi. Ya, kalau tidak ada yang seperti itu, tidak akan ada yang namanya kasih sayang. Tapi sebelum terjadi yang namanya pernikahan, berarti kasih sayangnya itu hal yang bila sampai ya kepada ya, melakukan hal yang haram, maka ini jelas hal yang diharamkan. Tapi sekedar terbesit dalam hati mencintai seseorang, itu hal yang manusiawi. Maka bagaimana melampiaskan kecintaan yang sesungguhnya agar menjadi betul-betul cinta yang hakiki adalah pernikahan. Nah, la yura al-mutahabbani mithla nikah. Enggak dilihat, enggak didapatkan dua insan yang berkasih sayang yang tulus, ya, yang serius dan tulus seperti pernikahan. Maka nikahi dia, enggak ada cara yang lain kecuali nikahi dia. Nah, demikian Allah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Ustaz, kita bacakan lagi soal berikutnya. Ada pertanyaan dari saudara Heri di Jawa Barat, Ustaz. Ustaz, apakah termasuk tatoyur meyakini bahwa meniup api yang ada lilin ataupun pada lampu tradisional atau tungku perapian dapat menyebabkan rezeki terhambat sebagaimana disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Dalam kitab tersebut disebutkan banyak hal yang mengurangi atau menghambat rezeki seperti tidur, tak berpakaian dan lain-lain. Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik. Hal yang utama yang akan menghambat rezeki seseorang adalah kemaksiatan dia kepada Allah. Dan hal yang akan membuka pintu rezekinya adalah ketakwaan dia, ya, silaturahim, berbuat kebajikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Nah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan padanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Dimudahkan urusannya. Maka dekatkan diri kepada Allah. Kemudian berdoa. Kemudian juga tinggalkan hal yang haram. Ya, meninggalkan hal-hal yang haram. Karena yang haram itu akan menghambat doa seseorang. Bila dia menginginkan rezeki, berdoa kepada ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaian haram, maka akan mendapatkan kesulitan. Ya, akan mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu, kemudian juga silaturahim. Man arada an yuwassa' fi rizqihi wa yunsa' fi umri falyasir rahim. Barang siapa yang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, silaturahim. Ya, berbuat baik. As-sadaqah juga termasuk hal yang akan melapangkan rezeki. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada seorang hamba. Anfiq ya ibnu Adam, unfaq alaik. Ya, kata Allah, wahai manusia, berinfaklah, aku akan berikan rezeki kepadamu. Adapun
meyakini hal yang seperti tadi, meniup api atau lilin dan yang sejenisnya, ini membutuhkan dalil apakah itu yang akan menyebabkan yaitu disempitkan rezeki seseorang. Ya, tidak ada dalil menjelaskan hal itu. Bila kita meyakini hal yang demikian itu penyebabnya, ini bisa termasuk ke dalam syirik kecil, yaitu meyakini sesuatu sebab yang tidak syar'i atau yang tidak ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian diyakini sebagai sebab yang akan menolak kemudaratan atau mendatangkan kebaikan. Ya, maka ini termasuk pada syirik kecil. Ya. Adapun tatayur itu kita melihat suatu kejadian hadapan kita, baik itu mungkin terbangnya burung atau yang lainnya, kemudian kita merasa cemas dan takut, kemudian kita tinggalkan yang awalnya kita ingin berbuat satu kebaikan, dah bertekad dan bertawakal, kemudian menyebabkan kita mundur, ya, kembali dari melakukan yang demikian itu. Adapun yang tadi termasuk ke dalam hal-hal menggunakan suatu yang bukan sebab secara syar'i, ya, dan juga tidak terbukti. Dan meniup api, apa kaitannya dengan dilapangkan rezeki atau disempitkan rezeki, atau dari lilin atau lampu tradisional? Nggak ada kaitannya sama sekali. Maka meyakini hal itu, ini berkaitan mengurangi tauhid seseorang, karena meyakini suatu sebab yang bukan sebab. Seperti seorang pakai gelang misalnya, mengikatkan tali di lengannya atau mungkin di perutnya atau mungkin di pahanya dengan alasan apa? Atau memakai cincin dengan alasan ini sebab untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan, menolak mara bahaya. Ini adalah termasuk syirik-syirik kecil, karena dia meyakini suatu hal yang tidak ada keterangan dalam syariat yang menjelaskan bahwa itu sebab secara syar'i atau yang ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tinggalkan keyakinan seperti itu, ya. Mohonlah kepada Allah bahwa kelapangan rezeki datang dari Allah, dan penyebab disempitkan rezeki tatkala seorang berpaling dari Allah dan tidak memohon dan juga tidak berusaha. Nah, ya, oleh karena itu dalam hadis sebutkan bagaimana pengaruh dari ketaatan dan ibadah dalam kelapangan rezeki seorang hamba. Dicukupkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis sebutkan, ya bani Adam irka' li awalan nahar arba'an afika akhirah. Dalam hadis kursi sebutkan, wahai manusia, rukuklah, lakukanlah 4 rakaat. Itu solat 4 rakaat di awal waktu, di awal hari, maka aku akan cukupkan sisa dari kebutuhan dari sisa harimu. Apa itu? Ada yang mengatakan 4 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh dan subuh 2 rakaat, berarti 4 rakaat. Ada yang mengatakan begitu terbit matahari dia solat 4 rakaat. Sebagian mengatakan inilah 4 rakaat mungkin duha. Intinya memulai hari dengan ketaatan merupakan sebab utama untuk mendapatkan keberkahan dan kelapangan rezeki. Nah, demikian Allah wa'ala. Insyaallah. Jazakallah khairan. Namun adakah doa khusus ketika Nabi berkaitan untuk meminta rezeki, Ustaz? Ya, doa khusus kita minta bahwa untuk sebagaimana dalam hadis setiap hari, setiap pagi Nabi SAW mengatakan, ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Itu dibaca. Naam, doa, kemudian minta kecukupan dengan hal yang halal dari yang haram, begitu, dan menjadikan seorang qanaah dalam hidup ini. Jadi intinya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya adalah lakukan ketaatan kepada Allah. Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian juga tinggalkan perbuatan dosa. Innal abda la yuhramul ilma, la yuhramur rizqa, bi dzambin asabahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba terhalang mendapatkan rezeki disebabkan dosa yang dia kerjakan. Maka dosa itu sangat berbahaya. Nah, bagi kelancaran hidup seorang hamba. Nah, demikian Allah. Masyaallah, jazakallah khairan Ustaz. Jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Alhamdulillah ada telepon yang masuk, Ustaz. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Dengan Dias di Bekasi, Pak. Ya, silakan Bapak Dias di Bekasi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang ini, kalau sudah tua itu apa dikir-dikirnya, Ustaz? Nah, kalau kita sudah
ya lebih dari 4 tahun gitu ya. Gitu. Itu zikirnya apa aja sih, doanya maksudnya? Cukup Bapak? Itu aja Ustaz. Iya. Terima kasih Bapak Tias yang ada di Bekasi. Ya, Nah, barakallahu fikum. Pada Pak Tias. Pak Dias ya? Tias. Nah, barakallahu fik atas pertanyaannya. Jadi kalau udah umur semakin lanjut ya, semakin tua, 40 ke atas. Jadi udah banyak tanda-tanda ya mendekati ajal, karena umur umat Nabi Muhammad ini ya antara rata-rata 60 sampai 70. Ya, semakin kita bertambah umur, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bukan semakin jauh, semakin ingat pada akhirat. Ya, semakin bersungguh-sungguh dalam beribadah. Semakin terus mempersiapkan diri menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak lalai. Karena dunia telah dirasakan, telah dinikmati. Ya, dunia menyibukkan, melelahkan, melalaikan, ya, dan betul-betul membuat seorang lelah, ya, letih di dunia ini disebabkan urusan dunia, ya. Maka sudah selayaknya seorang untuk berpikir bagaimana mempersiapkan kehidupan akhirat. Nah, kendati kematian tidak ya menentukan batas umur, ya. Nah, apa amalan yang atau zikir-zikir, apakah ada zikir-zikir yang khusus di hari tua? Sesungguhnya tidak ada zikir-zikir yang khusus. Karena sesungguhnya adalah amalan zikir itu amalan harian seseorang. Ya, mulai dia dari bangun sampai tidur lagi adalah al-a'mal yaumiyah. Makanya para ulama menulis kitab ya amalul lail yaumi wa lailah. Amalan ya di siang hari dan di malam hari. Isinya apa? Zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya, bagaimana Nabi begitu bangun apa yang dibaca, begitu selesai sholat apa yang dibaca, di pagi hari apa yang dibaca, di petang hari apa yang dibaca, di setiap kesempatan beliau sallallahu alaihi wasallam ya berzikir di setiap yadhkurullah fi kulli hal. Nabi SAW yadhkurullah fi kulli hal, begitu berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi, ya, setiap kondisi, ya, berzikir kepada Allah, memperbanyak la ilaha illallah, memperbanyak la haula wala quwata illa billah, memperbanyak 4 kalimat yang diajarkan Rasul SAW. Allah Rasul mengatakan ahabbul kalimat ilallah arba'ah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Ini 4 kalimat yang cinta ila Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian 2 kalimat yang ringan dalam ucapan, berat dan timbang, sangat dicintai Allah, subhanallah wa bihamdi subhanallah. Memperbanyak baca Al-Quran, mentadabbur, menghayati. Ya, termasuk zikir dalam hal ini adalah kita membaca firman dan ahwal tentang hari akhirat, alam barzakh, bagaimana kejadian dan ahwal yaumul akhir, termasuk zikir. Karena zikir itu bukan sekedar hanya dengan lisan saja. Belajar ilmu agama, membaca Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Karim, ya, memperbanyak Al-Qur'anul Karim, banyak la ilaha illallah, ya, seperti itu. Kemudian ya dengan selalu kita memohon kepada Allah keistiqomahan. Itu yang harus dilakukan, ya, dan menjauhkan seluruh hal-hal sarana yang akan menjerumuskan dalam perbuatan maksiat dan dosa. Nah, demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Farwa TV dan penyimak radio dimanapun berada, kembali kita mengajak bagi pemirsa yang bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Biasa kita bacakan lagi pertanyaan telah masuk. Nah, ada pertanyaan dari saudara Istiqomah di Jawa Tengah, Ustaz. Ustaz, bolehkah sholat tarawih dilakukan sepertiga malam dan batas akhir sholat tahajud jam berapa, Ustaz? nah, baik. Terima kasih kepada Istiqomah. Semoga Allah memberikan keistiqomah kepada kita semua, ya. Adapun salat tarawih yang di bulan Ramadan makan salat tarawih, di luar Ramadan makan ya qiyamul lail atau salat malam, ya, waktu yang paling utama di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Itu yang paling utama. Waktu di mana turunnya Allah ke langit bumi sesuai dengan kebesaran keagungannya, tidak menyerupai seorang pun. Ya, bagaimana turunnya Allah, dan Allah ya menawarkan kepada kita 3 perkara. Man yad'uni fa astajibu lah.
Man yasaluni fa'utiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, kata Allah. Siapa yang memohon akan aku beri permohonannya. Siapa yang memohon keampunan, niscaya akan aku ampuni. Nah, maka itulah tempat yang paling utama, ya. Dan barang siapa yang tidak mungkin mampu atau mungkin kelelahan, tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir, boleh dia sholat, ya, sholat witir, ya, sebelumnya. Tapi diusahakan bahwa jangan sampai ditinggalkan. Karena itulah kebiasaan orang-orang solehin, da'bus solehina min qablina, ya, orang-orang yang soleh sebelum kita adalah kebiasaan mereka adalah sholat malam. Kapan waktu terakhirnya? Yaitu sampai terbit fajar. Maka dalam hadis disebutkan, ya salatul laili mathna mathna fa idza khasya ahadukum al-subha aw al-fajra falyusalli rak'atan yutir biha ma qad shalla. Kata Nabi SAW, salat malam itu 2 rakaat. Apabila salah seorang khawatir masuk atau terbit fajar, maka dia salat 1 rakaat untuk menutup salat yang sebelumnya dia lakukan. Nah, jadi waktunya sampai terbit fajar. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, ada pertanyaan dari Abi Najma di Jawa Timur Ustaz, berkaitan dengan mana yang lebih afdol antara mengkhatamkan Al-Qur'an daripada beserta dengan tadabbur atau dengan khatam sebanyak-banyaknya Ustaz. Nah, Fadhil Ustaz. baik. Yang lebih utama mengkhatam dan mentadabbur, itu yang pertama. Ya, mengkhatam dan mentadabbur. Di bulan yang penuh berkah ini, secara khusus di bulan yang penuh berkah ini, yaitu mengkhatam dan mentadabbur. Jika tidak mampu, ya, maka tentu tadabbur Al-Qur'anul Karim lebih utama. Karena apalagi tadabburun Al-Qur'an walau kana min indi ghairillah aw afala tadabburun Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur Al-Qur'an, ya, atau di hati mereka ada, ya, penutup, ya, dan tidak disebutkan, ya, apalah yakhtimun Al-Qur'an, tidakkah mereka mengkhatamkan Al-Qur'an. Maka sebagian dijelaskan, bila kita membaca terutama di bulan yang penuh berkah ini, kemudian mentadabbur, itu yang paling utama. Jika tidak bisa mentadabbur, ya, mentadabbur, maka tidak bisa mengkhatamkan, maka jangan lupa kita dalam setiap saat mentadabbur, membaca ayat Al-Quran, mentadabbur. Kemudian di dalam bulan yang penuh berkah ini, sebagian dari para ulama tentunya sangat dianjurkan untuk kita berulang kali menghatamkan Al-Quran. Kenapa demikian? Inilah waktunya, inilah bulannya, bulan Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang dalamnya turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan, ya, minal huda wal furqan, terhadap, ya, al-huda, bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk dan penjelasan atau pemisah antara hak dengan kebatilan tadi, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan dalam Lailatul Qadar, yaitu di Ramadan. Dan Rasul bagaimana tadarusul Quran, ya, tadarusul Quran, bagaimana Jibril, ya, bertadarusul Quran bersama Nabi SAW. Maka memperbanyak. Oleh karena itu para ulama kita, para salafus soleh berulang kali menghatamkan Al-Quran, ya. Maka hendaknya kita memperbanyak baca Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini, karena inilah waktu kesempatan untuk kita hidup bersama Al-Quran di bulan Al-Quran, ya, dan di bulan di mana orang solehin, tentunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, sungguh sangat memperhatikan Al-Quran di bulan yang penuh berkah ini, Syahrul Quran. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, ada pertanyaan lagi dari saudari Nurlina di Kalimantan Timur saat ini berkaitan dengan sholat tarawih. Apa hukumnya sholat tarawih berjamaah dengan imam, sholatnya live streaming lewat Zoom Ustaz, atau YouTube di masjid, sementara makmumnya di rumah? Apakah sah sholatnya Ustaz? Ya, tidak, ya. Karena berimam itu harus nyambung, satu jamaah, satu tempat, ya, tidak bisa terpisah dengan cara lewat Zoom atau YouTube, dan tidak bisa, ya, streaming seperti itu. Maka jangan diikuti. Sholatlah sendirian. Kalau tidak bisa berjamaah di rumah bersama keluarga atau anak atau suami, sholat sendirian, ya. Adapun dengan terpisah, satu mungkin di Mekah sana, kemudian di sini Indonesia streaming, itu ikuti mungkin qiyamul tarawih, enggak. Itu jelas amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi dan sholatnya tidak sah. Demikian.
Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik Ustaz, ada telepon yang masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersama wabarakatuh. siapa di mana? Ini Edo di Palembang Ustaz. Ya, silakan. Nah, silakan Pak Edo. Saya mau nanya itu bagaimana kita mengikuti imam yang banyak itu Ustaz? Gimana? Bagaimana kita mengikuti imam mazhab yang banyak gitu Ustaz? Oh, imam madhab yang banyak. Naam. Cukup Bapak? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Terima kasih kepada Pak Edo. Barakallahu fiik. Jadi bagaimana mengikuti imam madhab yang masyhur di kalangan kaum muslimin, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, bahkan imam-imam yang lain ya, seperti pengarang kitab Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan imam ulama Ahli Sunnah yang lainnya. Bagaimana kita mengikutinya? Ya, satu prinsip di dalam beragama Ahli Sunnati wal Jamaah adalah di dalam beragama ini kita hanya mengikuti al-haq, ya, kebenaran. Kita harus fanatik pada kebenaran. Saya ulangi, kita hanya fanatik pada kebenaran. Ini mengikuti al-haq. Ya. Adapun para imam kita ikuti untuk bisa memahami syariat, ya, bukan untuk fanatik kepada mereka. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Tidak ada yang suci. Oleh karena itu, Imam Malik mengajarkan kepada kita sebuah kaidah, prinsip dalam beragama, ya. Kata beliau, kullun minna yu'khad min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara kita bisa diterima dan ditolak perkataannya, kecuali hanya yang memiliki atau yang punya kubur ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu di Madinah. Nah, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam yang mutlak wajib kita ikuti. Karena kenapa demikian? Karena beliau berbicara dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau tidaklah berbicara kecuali dengan yang diwahyukan kepadanya, bukan dengan hawa nafsu. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Uktub ma kharaja min fihi illa haqq." Tulis, ya, karena tidak ada yang keluar dari mulut kecuali kebenaran. Dan dalil yang lain menjelaskan tentang kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita ikuti. Enggak ada pilihan, enggak ada pilihan. Tidak bisa, ya, dihukumi dengan perkataan seorang pun. Tapi perkataan siapapun harus dihukumi dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah telah memberikan wasiat ini, ya. Begitu juga Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah mengatakan haramun, ya, ala ahadin an ya'khudha biqawli wa lam ya'rif dalili, atau kama qala rahimahullah. Haram bagi seorang mengambil perkataanku tapi enggak tahu dalilnya. Beliau mengatakan idza sahal hadits fa huwa madhhabi, apabila sahih hadisnya itulah madhabku. Semua imam seperti itu prinsipnya. Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Beliau juga mengatakan, ya, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu ma sahha arsam fatrahu qawli ardal haid. Apabila kamu mendapatkan dalam perkataan atau kitabku yang menyelisih sunnah Nabi, maka tinggalkan, ya, perkataanku dan ambil hadis yang sahih. Imam Ahmad begitu juga mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Thawri wa khudhu min aina akhadhu. Jangan taklid kepada saya, jangan kepada Sufyan dan ulama yang lain, ya, Al-Auza'i. Ini ulama seangkatan Imam Ahmad. Kata beliau, ambillah dari mana mereka mengambil. Jadi beragama mengikuti para ulama seorang pun adalah untuk memahami agama, ya, bukan untuk fanatik, ya, bukan untuk fanatik. Dan ulama tidak ada yang merintahkan harus fanatik mengikuti madhab tertentu, tidak ada, tapi mengikuti dalil, mengikuti al-haq, karena itu yang diperintahkan, ya. Begitulah kita dalam beragama. Dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah ternyata semua para ulama ahli sunnah itu sama akidahnya. Perbedaan mereka itu dalam urusan perkara hukum fikih, ya. Karena di sini ada ranah yang bisa untuk berijtihad. Adapun masalah akidah, semua ulama kita ahli sunnah wal jamaah itu sama akidahnya, yaitu akidah para sahabat Nabi, akidah para salafus soleh yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah yang sahihah.
Nah, demikian Allahu a'lam. Insyaallah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya Pak Edo di Palembang, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Saudara Sukiran di Pasaman, Sumatera Barat. Ustaz, apakah benar bila kita tidak minta maaf kepada istri, kedua orang tua, dan tetangga maka tidak sah puasa kita, Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Sukirman ya. Di mana tadi? Pasaman, Sumatera Pasaman, Sumatera Barat. Jadi apakah benar ya seorang tidak minta maaf kepada istri atau mungkin pada orang tua atau mungkin yang lainnya, puasa kita tidak benar atau puasa kita tidak diterima? Ya, tidak ada ya syarat diterimanya puasa harus minta maaf. Ya, karena rukun puasa niat kemudian ya berniat dari sebelum terbit fajar, kemudian menahan dari semua hal yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu rukunnya. Nah, adapun memohon maaf bukanlah rukun. Ya, puasanya sah, tapi seorang yang memiliki kesalahan ya terhadap orang lain, apalagi terhadap orang tuanya, maka ini jelas hal yang sangat berbahaya. Ya, bila dia tidak maaf, minta maaf, kemudian meninggal dalam keadaan buat kesalahan tersebut, kezaliman yang pernah dia lakukan, maka di akhirat kelak dia akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebelum ajal datang, orang yang pernah dizalimi ya minta maaf kepadanya. Agar seorang lebih terkonsentrasi, bisa menata diri kembali dalam beribadah, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Ya, bulan kebaikan, bulan yang untuk kita untuk mensucikan diri dengan beribadah, tapi kita masih mungkin memendam mungkin rasa dengki atau permusuhan. Sampai kapan mau dibawa mati, dibawa dalam kubur begitu? Maka minta maaf, terutama kepada orang tua. Ini termasuk min birril walidain. Ya. Durhaka kepada orang tua, berbuat kesalahan pada orang tua, durhaka, hal yang haram. Ya, hal yang haram. Bahkan termasuk dalam hadis sebutkan ya bahwa seseorang ya ragima an fumriin adraka walidai ahadahuma falam yudkhil jannah. Merugi seseorang bila masih menjumpai kedua orang tuanya atau salah seorang dari mereka berdua kemudian enggak bisa masuk surga. Maksudnya apa? Enggak bisa berbakti pada kedua orang tuanya, enggak bisa berbakti pada salah seorang dari kedua mereka yang masih hidup, sehingga tertutup pintu surga atau dia kesulitan masuk surga. Kenapa? Karena birrul walidain merupakan amal soleh yang dicintai Allah, ya perintah pertama kepada Allah, kemudian setelah itu berbakti pada orang tua. Jadi minta maaf, itulah anak yang soleh, dan juga minta maaf pada saudara dan kaum muslim, itulah seorang mukmin yang ideal dan yang sejati sesungguhnya, minta maaf dan memaafkan. Nah, demikian Allah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Pemirsa Faro TV dan penyimak radio dimanapun berada, kembali kita mengajak pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik Ustaz, kita bacakan lagi. Ada pertanyaan dari Bapak Cipto di Boyolali. Ustaz, puasa kan harus pakai niat. Nah, bagaimana niat yang sesuai dengan sunnah, Ustaz? Baik. Ya, puasa dari Pak Sucipto di Jawa, Boyolali. di Boyolali. Nah, jadi puasa harus harus memiliki niat. Bahkan bukan puasa saya, seluruh amalan harus dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Seluruh amalan adalah dengan niat, tergantung niatnya. Seorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Nah, berkaitan dengan niat berpuasa, maka dalam hadis man lam yubayyitin niyyah fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat ya di malam hari, yaitu sebelum terbit fajar bahwa dia besok akan berpuasa, dia tidak memiliki niat seperti itu, maka tidak sah salatnya. Tidak sah puasanya, tidak sah puasanya. Karena ini puasa wajib Ramadan, itu rukunnya. Niat di malam hari sebelum terbit fajar bahwa besok dia akan berpuasa. Nah, adapun puasa sunnah ya tidak diharuskan seperti itu. Nah, sebagai hadis disebutkan bahwa Nabi SAW suatu ketika ya di pagi hari ya setelah terbit matahari kemudian atau mungkin terbit fajar, dia bertanya kepada Aisyah apakah ada ya makanan untuk sarapan pagi hari ini. Aisyah mengatakan tidak ada, berarti idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa saja. Boleh, itu puasa sunnah. Adapun puasa wajib adalah dia harus berniat dari awal.
dari malam, ya, dari malam sebelum terbit fajar, besok dia berpuasa. Lalu bagaimana dengan puasa Ramadan? Apakah setiap malam dia berniat? Apakah cukup dengan begitu masuk Ramadan dari awal dia telah berniat? Para ulama mengatakan setiap malam berniat. Tapi karena ini sebuah amalan yang secara kolektif, ya, 1 bulan penuh, maka tentunya dia telah berniat dari awal dan telah mencakup, ya, hari-hari yang sebelum, hari yang selanjutnya. Kecuali kata para ulama dia mungkin sampai pertengahan kemudian dia sakit, berhenti berpuasa, atau mungkin safar atau yang lainnya, atau seorang mungkin haid, ya, kemudian baru 7 hari dia suci lagi, maka dia berniat lagi besok dia berpuasa Ramadan. Nah, adapun yang dari awal terus tidak terputus, maka yang awal, niat dari awal itu telah sesungguhnya mewakili sampai terakhir, karena otomatis begitu dia sahur pasti niatnya besok mau puasa. Puasa apa? Tidak akan mungkin puasa Senin Kamis, puasa Ramadan. Kenapa? Ini di bulan Ramadan. Jadi nggak perlu nawaitu ya sauma ghadin lillahi ta'ala, nggak perlu seperti itu, karena tidak disyariatkan melafazkan niat tadi. Nah, demikian Allah. Masyaallah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian Pak Susipto di Bojoali, semoga bisa dipahami. Telah ada telepon yang masuk. Ya, Kita coba silakan. sapa. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana? Dari Bu Rusmini dari Pacitan. Ya, silakan Ibu Asmin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mau silakan. bertanya Ustaz. Iya. Saya pernah mendengar dari salah satu Ustaz. Katanya di bulan puasa ini kalau sholat rawehnya itu sesudah Isya itu namanya sholat raweh. Kalau sesudah tidur itu namanya bilang apa? Qiyamul lail. Tahajud. Tahajud katanya begitu. Kalau saya itu kadang-kadang itu sesudah tidur, kemudian niatnya itu bagaimana? Kalau saya tahajud kan tidak taraweh. Kalau saya taraweh tidak tahajud. Terus bagaimana Ustaz? Taib. Cukup Ibu. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Rusmini Pacitan, barakallahu fiik atas pertanyaan. Jadi masalah istilah tarawih dengan salat tahajud, dia mengatakan kalau setelah Isya solat langsung tarawih, kalau nanti setelah bangun tidur itu tahajud. Sebenarnya itu istilah yang bukan hal yang bertentangan, ya. Istilah yang bertentangan, jangan membingungkan sebagian masyarakat. Karena pada dasarnya kalau kita melihat di selain Ramadan tidak ada nama istilah tarawih, kan begitu. Ya, tidak ada istilah tarawih. Itu dinamakan qiyamul lail atau tahajud. Nah, karena seorang melakukannya biasanya ya setelah dia bangun dari tidur, ya, sepertiga malam terakhir atau sebelum fajar, kan begitu. Nah, Nabi SAW ya sebenarnya juga penamaan tarawih juga tidak dari Nabi SAW, ya, tidak dari Nabi SAW. Karena Aisyah mengatakan bahwa Nabi SAW tidak lebih sholatnya di Ramadan dan di luar Ramadan berapa? 11 rakaat. Itu kata Aisyah, hadis sahih. Aisyah menceritakan bahwa sholat Nabi tidak lebih 11 rakaat di Ramadan dan di luar Ramadan. Dan begitu juga dilakukan oleh sahabat di zaman Umar bin Khattab tatkala memerintahkan Ubay bin Ka'ab. Beliau sholat Masjid Nabawi juga dikumpulkan oleh beliau, ya, 11 rakaat juga, dan panjang bacaannya. Nabi panjang bacaannya sholat malamnya, ya, seperti itu. Jadi istilah yang seperti itu terkadang membingungkan masyarakat, tapi intinya ya tentunya yang utama bagi seorang yang bisa di penghujung malam sholatnya itu lebih utama, ya. Adapun jika tidak mampu, maka silakan dia sholat di awal, ya, sholat di awal waktu setelah Isya, mungkin bersama keluarganya. Mungkin sekarang ini mungkin lagi kondisi lockdown semua begitu di rumah, maka dia sholat bersama keluarganya. Jika seandainya dia anak-anak ingin sholat juga sepertiga terakhir sulit untuk bangun, maka sholat bersama mereka. Kalaupun nanti dia ingin menambah sholat di sepertiga malam, mungkin bangun, silakan sholat lagi. Tapi kalau udah witir di awal waktu, nggak usah sholat lagi witirnya, silakan. Kan Nabi mengatakan sholatul laili masna masna, sholat malam itu 2 rakaat. Jadi tidak ada masalah, ibu, ya, kalau begitu bangun lagi sholat lagi, tidak ada masalah. Tapi kalau udah witir di awal waktu, tidak witir lagi. Adapun pemisahan ini tarawih, ini tahajud, ini hanya istilah. Ulama memudahkan bagi kita untuk memahami di malam Ramadan makan tarawih, dan selain Ramadan makan qiyamul lail. Tidak ada pertentangan di antara dua istilah dan nama tersebut. Demikian, Allahu a'lam.
Tarawih itu sendiri artinya apa, Ustaz? Tarawih. Iya, ini perlu juga kita jelaskan tarawih. Ya. Jadi mungkin dari tarawih itu artinya roha, istirahat. Jadi lebih lebih santai begitu. Santai gitu. Bukan yang dipahami sebagian ini ya super express gitu ya, kilat, bukan itu. Ada sebagian katanya sholatnya ya 7 menit. Ini sholat apa ini? Sebagian mengatakan, oh iya, apa yang kita lakukan ini juga masih dalam koridor tuntunan syariat. Enggak, Anda telah mengisi syariat, bukan syariat itu. Ya, enggak ada yang nama sholat seperti itu. Soal itu ada tumaninanya. Maka kalau ada yang sholat super ekspresnya, ya itu enggak ada, bukan sholat itu. Itu bukan sholat. Lebih cocok namakan itu ya bermain-main. Gimana sholat seperti ini? Apa yang dibaca? Coba, apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Apa maksud? Sementara Al-Quran, kenapa Rasulullah panjang sholatnya? Ya, kenapa para sahabat panjang sholatnya? Karena kesempatan bagi kita untuk bersama Al-Quran 12 bulan setahun. Ya, 11 bulan kita sibuk dengan dunia, kita tidak pernah mungkin baca Al-Quran, tidak pernah mendengarkan Al-Quran. Kesempatan mulia kita mendekatkan kepada Allah, kita baca Al-Quran dari awal, kita baca agar hidup bersama Al-Quran. Adapun kayak begini, patok ayam begini, sholat itu bukan sholat itu. Wallahi bukan sholat, tidak diterima sholat seperti itu. Itu bukan sholat, itu bermain-main. Ya, kapan dia bisa menikmati keindahan baca Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kemudian ayat nggak jelas apa yang dibaca, sebagian baca ya amin, kemudian yasin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagian mengatakan alif lam mim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lebih dekat pada bermain-main, bukan sholat seperti itu. Na'udzubillah. Jadi bertobat orang yang seperti itu dan kembali belajar yang benar ilmu agama ini. Ya, belajar sunnah Nabi, tuntunan Nabi. Ya, belajar yang benar. Ya, belajar yang benar agar Islam kita benar dan cara ibadah kita benar. Jangan mengada-ngada. Jangan membuat-buat bid'ah dalam agama ini. Jangan mengada-ngada sholat yang tidak tentukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Solat kalian seperti kalian melihat saya solat. Bagaimana Rasul solat? Ini mencakup yang wajib dan solat yang sunnah. Semoga Allah memberikan kepada kita pertolongan untuk meneladani Rasul di bulan yang penuh berkah ini. Nah, demikian Allah wa'ala. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari Adi Surya Pamungkas di Jawa Tengah, Ustaz. Berapa jumlah rakaat sholat witir? Apakah 1 rakaat atau 3 rakaat? Bila kita melaksanakan sholat tarawih 11 rakaat dengan cara 2 rakaat salam. Syukran, jazakallah khairan. Nah, jadi witir ya pada saudara Adi, barakallahu fiik. Witir itu sholat ganjil yang paling sedikit 1 rakaat. Nah, bila kita sholat 11 rakaat, maka 2 rakaat kemudian terakhir 1 rakaat. Atau 8 rakaat, kemudian 3 rakaat, ya terakhirnya bisa 3 rakaat 1 salam, atau 3 rakaat 2 salam. Ya seperti itu. Jadi itu. Dan sesungguhnya, ini perlu diketahui, sesungguhnya karena jumlah solat malam itu ganjil, maka secara umum solat malam itu namakan witir. Kenapa? Karena ganjil jumlahnya. Nah, seperti itu. Tapi sebagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, yusalli arba'an fala tas'alan husninna wa husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an fala tas'alan husnihinna wa tulihinna. Naam. Thumma yutir. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat. 4 rakaat maksud di sini 2 rakaat. Kemudian 4 rakaatnya beliau ya istirahat sejenak. Dan itu panjang. Jadi karena seolah tidak ada pemisah antara yang 2 rakaat dengan 2 rakaat yang keduanya. Begitu selesai 2 rakaat, beliau bangkit lagi untuk 2 rakaat yang keduanya, maka seolah-olah Aisyah menamakan itu 4 rakaat. Jadi pada dasarnya 2 rakaat. Apa yang menjelaskan pemahaman demikian itu? Karena Rasul mengatakan salatul laili wan nahar matna matna. Salat malam dan siang itu 2 rakaat, salat sunnah maksudnya. Ya. Maka kita memahami hal itu bahwa salat 2 rakaat tadi kemudian ditutup dengan witir yang paling sedikit 1 rakaat. Nah, demikian Allah wa'ala. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sudah telepon yang masuk, Ustaz, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa, di mana?
bisa sambung dari Rusmini dari Oh ya, silakan yang Bu tadi Rusmini. itu. Ya, silakan Ibu. Ini sholat suruk wanita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin sekali meningkatkan ibadah kami, Ustaz. Nah, Kemudian kami wanita sholatnya kan di rumah. iya. Apa bisa kalau sholat suruk? Kalau bisa, terus waktunya dari jam berapa sampai berapa? Terus yang kedua, sholat mutlak, Ustaz. Salat apa? Mutlak. Mutlak. Nah, Ya kami ingin sekali meningkatkan ibadah, tapi yang saya khawatirkan kan saya tidak punya ilmu, nanti terjebak pada fitnah. Saya takut sekali, Ustaz. Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Baik, Rusmini. terima kasih. Ini kepada kembali Bu Rusmini yang ini tadi. ya, Rusmini Masya Allah. dari Semangat Pacitan. beliau, Nah, Masya Allah. tentang masalah sholat syuruk. Jadi beliau bertanya, bagaimana kami dengan kaum wanita yang tidak wajib sholat berjamaah ya di masjid. Sementara dalam hadis tersebut, man shalla al-fajr fi jama'atin thumma jalasa yadhkurullah hatta yatlu asy-syams thumma yusalli rak'atin kana ka ajri umrah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang siapa yang sholat fajar, sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di musallanya tempat dia sholat di masjidnya sambil berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka sama dengan pahala umrah. Seperti dinamakan oleh para ulama sholat syuruk karena waktunya begitu terbit matahari, menunggu sejenak maka dia sholat. Ya, taib. Terlepas dari penamaan ada yang mengatakan juga itu sholat duha. Ya, terlepas dari hal itu, pertanyaannya adalah bagaimana kami kaum Hawa? Kan nggak wajib sholat berjamaah. Dalam hal ini, sebagaimana juga yang pernah ditanyakan sebagian para ulama, Pak Saleh bin Baz dan yang lainnya mengatakan bagaimana kaum wanita? Pertama beliau mengatakan innamal a'malu binniyat, ya, kesimpulan dari perkataan dan jawabannya. Kemudian bila seorang kaum Hawa dia sholat subuh di rumahnya, kemudian berzikir, kemudian sambil juga menunggu terbit matahari, kemudian dia zikir pagi, kemudian setelah sholat 2 rakaat, bi'inillah, mudah-mudahan dia juga mendapatkan keutamaan yang seperti itu. Karena pada dasarnya ya tidak ada perbedaan dalam meraih keutamaan antara kaum lelaki dan kaum wanita. Maka bi'inillah jangan berputus asa. Ya, mudah-mudahan yang demikian itu juga akan mendapatkan pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun salat mutlak ya salat yang dilakukan di waktu-waktu yang diperbolehkan ya secara mutlak ya. Ya, karena kata Nabi SAW, khairu amalikum as-salah. Sebaik-baik amalan kalian salat. Tapi ingat, solat yang tentunya tidak di waktu-waktu yang terlarang. Maka solat dia 2 rakaat, ya, mutlak. Ya, niatnya ya, dia mengetahui bahwa ingin solat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik amalan adalah solat seperti itu. Tapi jangan di waktu-waktu yang terlarang. Ya, jangan setelah ba'da subuh ya, sampai terbit matahari. Kemudian jangan pula di waktu pas tergelincirnya matahari, kemudian di waktu terbenamnya matahari, atau di waktu asar sampai terbenam matahari, itu waktu yang terlarang. Adapun selebihnya silakan dia sholat ya, terutama mungkin kalau dia merasakan kegelisahan dalam hidup ini, dia berwudu kemudian mendekatkan diri kepada Allah, maka semua itu akan dia sholat mutlak, sholat yang tidak ada sebabnya, kecuali dia ingin sholat karena sebaik-baik amal adalah solat sebagaimana dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam. Masyaallah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Taib, masyaallah. Nah. Dan kayaknya sepertinya pertanyaan terakhir, Ustaz. Alhamdulillah telah berada kita di penghujung acara kita pada kesempatan ini. Nah. Dan mungkin sebagai penutup berupa nasihat kembali, Ustaz. Tafadhol, Baik. Ustaz. Nah. Para pemirsa dan juga para pendengar di mana saja antum berada, sebagai penutup mengingatkan diri sendiri dan juga kaum muslimin di mana saja berada, ya, jangan lupa kita memperbanyak berdoa di bulan yang penuh berkah ini, kebaikan dunia dan akhirat kita. Terutama kita sedang ya menghadapi pandemi COVID-19. Kita berdoa untuk kemaslahatan diri kita, bangsa kita, kaum muslimin, agar Allah mengangkat ya wabah ini dengan sekadar kita lebih ya memiliki ya keleluasaan dalam beribadah, tidak dihantui rasa takut yang keluar, dan juga mungkin salat tarawih dan juga ya melakukan ibadah secara normal seperti biasa.
banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam setiap kesempatan dan keadaan. Dan Ramadan syahrul doa, bulan untuk berdoa. Yang kedua, senantiasa mohon pertolongan kepada Allah. Ya, para pemirsa, sekecil apapun dalam pandangan kita amalan ketaatan yang ingin kita kerjakan, kalau Allah Al-Aliyul Qadir tidak berikan pertolongan kepada kita, enggak bisa kita melakukannya. Maka sungguh benar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguh melakukan hal yang bermanfaat bagi dirimu dan jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah. Semoga Allah memudahkan urusan kita dan memberikan pertolongan kepada kita semua di bulan yang penuh berkah ini, dan semoga Allah mengangkat ya berbagai penyakit dan wabah yang sedang melanda negeri kita dan kaum muslimin, wabah corona ini, dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, beri kemudahan dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Demikian wa sallallahu wa sallama nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan atas waktunya, atas ilmunya. Semoga bermanfaat dan bisa kembali berjumpa di pertemuan berikutnya insyaallah. Insyaallah. Barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio, alhamdulillah telah selesai kita 1 jam bersama menjawab pertanyaan atau membahas ilmu agama pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, dan kita memohon maaf kepada pemirsa yang belum bisa kita jawab pertanyaannya atau yang belum bisa kita jawab teleponnya. Semoga bisa kita respon di pertemuan berikutnya. Dan terima kasih kita ucapkan kepada radio yang merilis acara kita ini, dan kepada seluruh pemirsa. Syukron wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua, dan terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Ahad sampai hari Jumat setiap pekannya. Kita bacakan dengan jadwal sebagai berikut. Pada hari Ahad jam 6 pagi waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama. Pada hari Ahad pukul 4 sore waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy. Pada hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Dr. Muhammad Risan. Dan pada hari yang sama pukul 4 sore nanti bersama Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri. Dan pada hari Selasa pukul 4 sore waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Dr. Musafa Darini. Pada hari Rabu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Anas Burhanuddin. Dan pada hari Kamis pukul 4 sore waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Dr. Sufyan Baswedan. Dan pukul 5 sore waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Nizar Sa'ad Jabal. Dan pada hari Jumat pukul 5 sore waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi. Terima kasih, syukran wa jazakumullah khair atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah